Halo teman-teman, selamat datang di acara kami Let Me Tell You. Saya Suster Hilaria bersama dengan rekan saya Pastor John Kilmas MSC. Pembicaraan pada konten kita hari ini akan sangat seru teman-teman, karena kita akan membahas tentang kehidupan pelayanan Pastor John di tempat pelayanannya. Nah, Pastor mungkin bisa kenalan ke teman-teman dan umat semua yang menonton konten ini. Pastor sekarang tugasnya di mana? Oke, halo teman-teman semua pencinta podcast PBHK. Ya, hari ini kita punya kesempatan untuk berbicara, bersharing sedikit tentang, boleh dikatakanlah, pengalaman bermisi ya, di Marshall Island. Dulu sebenarnya tempat itu sebagai tempat misi MSC. Dan saya kalau tidak salah ingat pada tahun berapa itu, tahun 1891, bulan Oktober 28 itu oleh Paus Leo ke-13 itu dipercayakan misi Melanesia dan Mikronesia kepada kita misionaris hati kudus Yesus. Dan waktu itu dikirim 2 misionaris hati kudus, itu Pastor Edward Bontem dan kalau tidak salah Bruder Konrad Weber. Nah, mereka ke sana dan tepatnya di Jaluit Atol, Jaluit. Dan boleh dikatakan kita MSC waktu itu boleh dikatakan sebagai pembawa misi gereja Katolik masuk di Marshall Island. Nah, sebelumnya itu ada gereja Protestan yang masuk di situ sekitar tahun 1857. Nah, dari Amerika orang bawa itu. Terus kita datang membawa misi gereja Katolik di situ dan berkembang sampai hingga saat ini. Dan di mana tuh Marshall Island? Ya, dia tuh boleh dikatakan negara kecil yang ada di Pasifik. Jadi dia masuk di negara-negara yang di Pacific Island sana. Di situ juga ada banyak negara di situ, ada boleh katakanlah Kiribati, ada Samoa dan sebagainya. Kalau kalian pernah nonton itu film Moana itu, film Moana, itu film Moana itu mengisahkan tentang kalau katakanlah kultur budaya yang ada di Pasifik itu. Ya, intinya sih dia mengangkat kalau katakanlah budaya dari ras Polinesia seperti di Hawaii, kemudian Samoa, Nauru dan sebagainya itu, tapi secara umum boleh menggambarkan tentang kehidupan budaya di Pasifik, Pasifik seperti itu. Dan untuk sekarang itu kita misi di Marshall Island itu di bawah 3 provinsi, ya, 3 provinsi MSC, yaitu provinsi MSC Indonesia, kemudian provinsi MSC Filipina dan provinsi MSC Pasifik itu sendiri. Nah, gitu. Jadi sekarang di sana ya kita masih membutuhkan banyak imam juga suster di sana. Nah, gitu. Di sana itu kalau boleh tahu berapa sih pastor penduduknya di sana? Berapa jiwa yang tinggal di sana atau berapa? Secara keseluruhan sih kalau data kependudukan di sana itu sejak tahun 2014 itu boleh katakan ada perkembangan, dan sekarang dulunya itu hanya sekitar 50
56.000 penduduk. Mungkin sekarang sudah 60 ribu penduduk. Dan didominasi oleh gereja Protestan sekitar 50-an%. Kita gereja Katolik sekitar 8% lah. Kemudian ada juga dari gereja-gereja yang lain seperti Mormon, kemudian Assembly of God, juga ada dari yang lain-lain. Sekarang baru masuk di itu tuh dari Islam. 1% lah. Berarti mayoritas di sana Protestan. Oh, saya pikir Katolik. Nah, kita Katolik cuma sedikit, tapi kita kuat kalau di sana Katolik. Berarti kalau tadi Pastor bilang Marshall Island, berarti itu negara kepulauan. Iya, negara kepulauan, negara maritim lah, karena dia punya itu kan berapa persen itu kan air di perarian, Pak. Jadi dia negara maritim seperti kita Indonesia kita. Nah, Pastor, mungkin Pastor bisa cerita tentang di sana itu seperti apa, situasi tempatnya, iklimnya, atau apa saja mengenai Marshall Island itu. Ya, begini. Kita pertama ke sana itu waktu diakon. Setelah ditabiskan diakon, lalu oleh tarekat diutus ke sana. Itu pengalaman pertama tuh seru karena kan tidak tahu bahasa Inggris toh. Bahasa Inggris masih kacau-kacau, pontang-panting, patah-patah begitu orang bilang. Berawal saya ke sana itu saya sendiri, tidak diantar oleh kita punya konfrater atau apa begitu, cuma dikasih petunjuk kemana begitu. Lalu saya terbang dari Jakarta ke Australia waktu itu. Ketika di Australia di bandara itu kan kita bingung, ini orang ini bicara apa begitu. Jadi kita punya posisi cuma duduk di dalam bandara situ, lihat papan itu tuh, pengumuman itu. Pengumuman, lalu dengar ini orang ini dari bicara apa, nanti sama kemana sebentar ini. Nah, tapi patokannya cuma di jam itu, di jam saya. Jadi mau pergi kencing pun takut. Takut ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat. Jadi bukan di situ, duduk di situ tunggu. Lihat orang sudah berdiri, kita berdiri ikut. Ternyata belum lagi, sedikit lagi. Tapi syukur bahwa ketika itu ketemu dengan ada orang Indonesia. Jadi bicara dengan dia, lalu tanya bagaimana. Lalu dia pas jam saya sudah dibilang kau ke sana ikut orang-orang ini saja. Nah, lalu pergi ikutlah sampai syukur sampai tiba di Fiji waktu itu. Nah, kita duluan ke Fiji. Sampai di Fiji juga waktu itu seru karena belum ada yang jemput waktu itu. Jadi pokoknya serba bingung waktu itu. Cuman kita punya nomor telepon dan alamat superior. Nah, setelah kita tinggal mungkin sekitar seminggu di Seperat, dan kemudian bulan September kalau nggak salah itu kita sampai di Marshall Island. Nah, di sana situasinya awal itu memang bingung, bahasa Inggris tidak tahu, apalagi bahasa mereka yang baru ini. Jadi pas ikut misa pertama itu, ini orang-orang bicara apa? Misa hari ini kan bisa bahasa Marshall toh, bahasa Marshallis, kecuali hari Sabtu begitu. Sabtu malam misa pertama hari Minggu kan, itu baru misa bahasa Inggris untuk komunitas internasional. Dan pokoknya situasi itu orang welcome. Orang Marshall itu orang-orang yang welcome. Jadi orang baru, tetapi boleh katakanlah mereka terima kita apa, dan orang di sana istilah yako begitu ya, welcome kita begitu. Dan itu saya tinggal di sana 1 minggu atau 2 minggu di ibu kotanya Majuro. Terus dari situ saya ke Ibai, boleh katakanlah kecamatan begitulah di sebelah, di dekat pangkalan militer di situ. Dan umumnya mereka maksudnya sama, lebih welcome lagi dari yang dikatakanlah ibu kota. Nah, gitu. Dan saya tinggal di situ. Setiap hari pokoknya kalau katakan orang di Ibai itu, tempat saya waktu itu tuh orang yang suka berkatakanlah care pada pastor, care kepada pokoknya misionaris begitu yang di sana. Nah, itu pengalaman pertama tiba di sana. Dan boleh katakan orang mau dekat dengan kita, tetapi waktu itu kan masih hancur-hancur toh. Jadi kebanyakan menghindar.
menghindar orang ini, orang bicara apa saya jawab apa begitu. Tapi syukur bahwa waktu itu ada pastor Indonesia yang boleh katakan mendukung kita punya tahun diakonal di sana gitu. Jadi ya enak lah waktu itu. Dan pengalaman pertama di sana itu saya ingat diminta untuk mengajar di sekolah. Tapi kan saya tidak tahu bahasa Inggris, saya bilang sama pastor, apakah bisa tahun depan saya mengajar karena saya masih patah-patah ini bahasa Inggris, hancur ini bahasa Inggris. Tapi dia bilang tidak bisa karena orang sekarang ini lagi membutuhkan untuk mengajar agama di sekolah SMA lagi. Aduh itu kacau itu. Tapi saya bilang oke lah kalau begitu saya ikut saja. Akhirnya bulan November itu saya mulai mengajar di sana di SMA. Dan awal-awal sih saya tanya, mengerti enggak bahasa Inggris saya? Bilang enggak mengerti. Oke lah, tidak apa-apa. Itu kamu punya penderitaan kalau tidak mengerti. Mereka di sana pakai bahasa Inggris atau ada bahasa? Di sana itu ada bahasa mereka disebut dengan bahasa Mastelis atau mereka bilang Kajin Majel. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu mereka bilang Kajin Pele. Kalau Pele itu menunjuk pada orang-orang yang kulit putih. Nah, jadi bilang bahasa Inggris itu bahasa orang kulit putih. Jadi bilang Kajin Pele gitu. Jadi saya awal-awal sih masih kacau-kacau begitu tuh. Tapi ya dengan begitu belajar sendiri untuk bisa mengajar. Kalau tidak gini mengajar percuma saja, orang tidak mengerti. Tapi syukur bahwa 4 bulan setelah itu mulai lancar lah untuk berbicara di depan anak-anak begitu. Dan juga situasi sana mendukung anak-anak kan, mereka suka datang bertanya apa begitu kan. Juga umat yang mendekati kita dan mulai memberanikan diri untuk berbicara, tidak menghindar sejak kapan bisa itu toh. Jadi sudah kita terima keadaan saja, kita bicara dengan mereka, salah lipat saja seperti itu. Tapi mereka di sana memang ini ya, antusias juga ya mereka ketika itu. Iya, mereka sangat antusias kalau ada orang baru di sana. Terlebih kalau frater atau pastor begitu, mereka sangat antusias. Pastor sudah berapa lama? Berarti kalau dari diakon sampai sekarang? Iya, saya sekarang sudah terhitung 4 tahun lah di sana sejak diakon itu. Diakon di sana setahun 2 bulan, kemudian saya balik tabisan, kemudian balik lagi di sana. Gitu. Jadi 4 tahun di sana. Kalau bisa dibilang memang dari nol ya pastor. Dari nol. Ada nggak selama pastor melakukan pelayanan di sana, ada nggak kisah-kisah yang menurut pastor itu kan namanya orang baru pindah itu kan pasti ada mencoba beradaptasi dengan situasi di sana. Itu mungkin pastor bisa cerita hal-hal apa saja sih yang menurut pastor beda jauh dengan Indonesia, terus pastor benar-benar harus berusaha beradaptasi. Banyak sih pengalaman, boleh katakanlah pengalaman shock begitu. Yang menarik, yang paling menarik. Yang paling menarik itu banyak sih. Tuh kalau cerita di sini nanti bagaimana ya? Yang kira-kira menarik saja. Oke, ini soal pertama soal liturgi ya, soal liturgi. Di sana kalau kita di sini kan boleh dikatakan kita sudah mulai, kita punya buku-buku panduan apa begitu, ada buku panduan untuk misa, ada juga buku-buku nyanyian seperti itu. Dan pertama saya pergi di saya punya paroki saya itu namanya Paroki Hati Kudus Yesus Jaluit. Saya pergi itu pas 24 Desember 2019. Itu Natal, itu malam itu Natal itu. Saya baru tiba di sana. Dan karena saya baru tiba, semua liturginya saya tidak tahu. Jadi liturginya diurus oleh umat sendiri. Lalu ketika datang di sana mulai itu lagu pembuka ya orang tahu lah itu. Nanti sampai di lagu di persembahan, orang angkat ini lagu Into My Heart. Lagu persembahan itu saya bilang, ini lagunya pos komuni ini kenapa sudah ada persembahan?
Tapi saya tidak pusing, pokoknya nanti lagu saya naik, kita nyanyi saja begitu. Saudara nyanyi, kita persembahan mulai. Nah, gitu. Jadi boleh katakan liturginya itu belum seperti kita di Indonesia. Jadi ada lagu yang orang tempatkan itu salah di ini, gitu. Dari situ saya mulai, oh ternyata mereka maunya penempatan lagunya itu tidak seperti yang kita di Indonesia, gitu. Awal-awalnya begitu, sedikit shock juga dengan itu liturginya. Dan boleh dikatakan untuk keaktifan di dalam gereja itu mereka di tempat saya khususnya itu sangat belum terlalu aktif dalam liturgi, dalam mengikuti misa seperti itu. Dan itu menimbulkan rasa katakanlah emosi dalam hati. Kenapa ini kita katakanlah Tuhan sertamu yang jauh cuma sedikit. Padahal yang hadir banyak. Yang hadir banyak. Nyanyi pun begitu, cuma 2 di depan situ, yang lain diam. Dan itu pengalaman yang boleh katakan sedikit shock sih, karena liturginya begitu. Kalau kita di Indonesia kan, kalau nyanyi kan, pokoknya rame lah nyanyi, orang rame nyanyi begitu. Tapi di sana saya pertama awal itu kalau 2 orang yang tahu, 3 orang yang tahu, mereka trio atau duet. Yang lain buka mulut. Atau yang lip sync. Iya, begitu. Dan saya pikir mungkin mereka tidak tahu lagu. Tapi orang tahu, tapi tidak mau menyanyi seperti itu. Itu awal saya di sana itu begitu. Jadi katakanlah pastoralnya itu sekarang lebih fokus pada katekese. Ya, katekese. Tentang liturgi, tentang kehidupan bagaimana hidup sebagai seorang Kristiani yang baik. Itu tantangan itu sebenarnya di awal-awal seperti itu. Nah, ada banyak kisah aneh-aneh, tapi ya sudahlah. Nah, Pastor, tadi kan Pastor cerita tuh waktu diakon, Pastor diminta untuk mengajar SMA. Nah, berarti kan salah satu pelayanannya MSC di sana. Kira-kira kalau selain mengajar SMA, mengajar di sekolah, apalagi pelayanan MSC di sana yang mungkin pastoral pasti iya, karena di sana kan pastor. Selain itu apalagi pastor pelayanannya MSC di sana? Saya awal tahun diakonal di sana itu memang saya katakanlah fokus untuk mengajar di SMA itu. SMA terus katakanlah menghandle OMK paroki dan juga misdinar mereka. Dan di sana sih kalau mengatakan fokus kita sih ya pelayanan biasa, tapi kalau untuk yang khusus itu kecuali kalau kita punya sekolah seperti yang kemarin tahun diakonal, kita memang fokus di sekolah. Nah, pelayanan paroki biasa lah itu kita sudah jalani seperti hari-harian kan itu. Tapi kita waktu itu fokus memang di sekolah karena ada sekolah paroki. Itu ada TK sampai SMA. Oh, TK. Berarti lengkap Ya, kan? lengkap di sana. Itu MSC semua yang urus. Nah, di situ kita sebagai pastor MSC di situ kita urus semua. Dan juga ada dari tarekat PBHK kalian kan di sana, tapi yang dari negara Kiribati. Iya, dari Kiribati. Itu mereka juga ngajar di situ. Satu suster yang ngajar di situ. Itu kan berarti kalau tadi negara kepulauan, berarti dari Kiribati ke Marsal naik pesawat. Naik pesawat. Kalau perahu bagaimana? Tidak bisa. Perahu nggak bisa lah, tidak. kecuali perahu yang bagus, nelayan, kapal-kapal ke situ. Karena memang kalau naik perahu pasti akan hilang. Kan sudah ada beberapa orang kan yang hilang kan begitu. Pergi mencari nelayan, tiba-tiba sudah hilang sampai di mana begitu. Ada yang tidak ditemukan memang. Jadi kalau itu memang harus pakai kapal yang besar. Tapi umumnya sih mereka kita gunakan pesawat antar negara kan. Pesawat dari Kiribati ke Marshall Island itu sekitar 1 jam lah. Nggak begitu lama. Nggak terlalu mahal juga. Mata uang di sana apa sih? Di sana kita pakai dolar Amerika karena kan masih diasosiasi dengan Amerika. Jadi kita harus mau tanya kembali lagi tentang Marshall. Apa itu? Di sana makanannya apa, Pastor? Yang khas? Makanan khas di sana? Oke, di sana maksudnya tiap itu kan ada punya makanan khas kan, makanan lokal kan di sana. Nah, kita di pulau itu kita punya makanan lokal di sana itu sukun dan banana pisang. Sukun diapakan? Sukun di sana itu ada yang dibakar, kemudian ada yang dimasak pakai santan, itu enak sekali.
Mesti coba itu. Itu enak sekali. Saya pikir karena negara kepulauan jadi dia banyak kelapa gitu. Ada juga kelapa, ada kelapa. Itu kan santan kan dari kelapa toh. Uh-uh. Nah, itu digunakan. Tapi di sana kebanyakan sih kelapa itu diolah sebagai kopra untuk dijual. Nah, di sana. Banyak kelapa. Tapi di tempat kita sendiri di paroki kita itu kelapa nggak terlalu banyak, jadi kita harus ke pulau lain lagi. Kalau mau bikin kopra harus ke pulau lain untuk mendapatkan kelapa kering di sana untuk bikin kopra. Berarti termasuk pedalaman juga ya itu. Iya, makanya kita tempat itu orang bilang sebagai outer island, pulau yang terluar, pulau luar. Jauh sih dari ibu kota. Jadi segala supply kita itu biasanya kita menunggu kapal. Ya, kadang kapal tidak jelas jadwalnya datang. Jadi bisa 3 bulan, 4 bulan baru datang kapal di situ bawa suplai makanan. Itu makanan yang dibawa apa saja itu? Itu biasanya di sana tuh bawa beras, bawa gula, kemudian tepung, ada super mie, ada makanan-makanan kaleng-kaleng lain, sayur-sayur kaleng begitu. Buah kaleng gitu. Menarik juga. Karena di sana udah katakanlah tanahnya tidak bagus, jadi untuk tanam-tanaman itu enggak begitu ini sih di sana. Kalau di ibu kota di satu tempatnya itu bagian dari stasi ibu kota itu disebut Laura. Nah, itu tempatnya bagus untuk tanam-tanam begitu. Ada tanaman bagus lah, ada tanaman pepaya, ada nanas dan berbagai macam di tempat itu. Kan tanahnya bagus. Tapi di kita di pulau itu tanahnya itu enggak sesubur yang di situ. Nah, di sana kalau yang hidup itu cuman ada itu sukun, ada kelapa, ada pisang, terus tanaman bilang pandan itu. Nah, yang biasa dimakan itu. Itu yang hidup di sana. Yang lain enggak, jangan berharap. Kalau kapalnya tidak masuk hari ini. Nah, itu. Dan kadang supply di pulau habis sih sebenarnya, kadang-kadang habis. Saya pernah punya pengalaman satu kali dengan para suster itu mereka kehabisan beras. Jadi kita berbagi beras dengan mereka. Untung bahwa ketika itu kan saya sendiri kan, jadi saya punya ada beberapa stok lah beras. Jadi kita berbagi dengan mereka. Itu sambil menunggu kapal masuk untuk membawa suplai makanan. Dan itu masuk di distribusi ke kios-kios terdekat situ. Nanti mereka jual, kita beli di situ. Dan harganya pasti 2 kali lipat daripada itu. Iya, karena antar negara. Kapal. Aduh, tapi di sana ternyata itu ya, Pastor. Agak mau dibilang sulit juga iya ya di sana. Boleh dikatakan sulit seperti boleh katakan juga sulit soal kalau orang yang maksudnya terbiasa hidup dengan serba ada, semua ada, pasti mengalami sulit sekali. Tapi kalau kita yang berkatakanlah apa adanya, tidak begitu sulit sih sebenarnya. Kita makan apa adanya, hidup dengan situasi apa adanya, tidak begitu sulit. Kalau dinikmati itu tidak sulit. Kalau bicara ekonomi mereka di sana bagaimana, Pastor? Apakah kalau di Indonesia kan pasti ada ininya, tapi kalau di sana kira-kira bagaimana? Karena negara kepulauan dengan cerita tadi juga. Iya. Di sana kalau mau dikatakan hidup mereka itu ada yang sudah saya tahu ya, 60% itu bantuan dari Amerika, US hidupnya. Di lain itu mereka ada yang katakanlah nelayan seperti itu, dan kebanyakan sih penghasilan mereka itu dari laut, juga kopra, tapi maksudnya tidak sebesar yang itulah yang kita negara-negara lain lah seperti itu, secukupnya seperti itu. Dan mereka juga ekspor itu, ikan juga ada, terus ada di sana tempat yang orang juga budidaya mutiara ada juga. Terus ada keringan tangan, orang bikin kipas, bikin kalung begitu, anting-anting dari siput-siput itu. Nah, mereka anyam dan dijual sebagai ini hasil mereka juga. Dan itu terlebih yang di pulau-pulau. Nah, mereka bikin itu untuk dijual ke kota. Nah, di lain itu sih enggak ini juga sih. Dan itu kalau boleh dikatakan
kalau Amerika tidak memberikan bantuan, nah itu pasti negara mereka itu down lah, jatuh. Nah itu mengapa sampai Amerika begitu ini membantu Marshall Island dalam kehidupan perekonomian mereka itu, karena dulu sebelumnya itu Perang Dunia Kedua itu ketika Amerika menguasai negara itu di Marshall Island itu, mereka kan boleh katakan gunakan tempat itu Marshall Island sebagai percobaan nuklir mereka, nuklir. Jadi boleh dikatakan kompensasi dari itu mereka harus membayar kepada masyarakat di situ yang boleh katakanlah sebagai victim, korban dari percobaan nuklir. Dulunya itu dari situ ada yang katakanlah cacat, ada lahir cacat seperti itu. Jadi sebagai kompensasi pemerintah US itu membayar kepada mereka yang sebagai korban itu, ya itu. Dan sampai sekarang masih membayar itu. Dan boleh katakan sebagai perjanjian itu ya, karena sekarang pemerintah US sendiri masih menggunakan beberapa pulau sebagai tempat militer mereka, base militer mereka. Jadi otomatis mereka jadi katakanlah sebagai negara filial atau apa begitulah boleh katakan. Jadi hidup mereka itu besar tergantung dari Amerika sebenarnya. Kalau negara-negara lainnya cuman kirim jual mereka punya produk-produk di situ. Indonesia juga ada di situ, jual-jual produk Indonesia di situ juga ada, membantu perekonomian di sana juga sebenarnya. Tapi katakanlah hidup mereka besarnya tergantung dari Amerika. Kalau Amerika lepas tangan, habislah mereka. Seperti itu. Padahal sudah disebut maksudnya negara ya Pastor. Di pikiran saya itu mereka punya pemimpin sendiri. Iya. Gitu. Mereka punya pemimpin sendiri, ada presiden sendiri di sana. Ini kan negara republik Marshall Island. Mereka punya presiden sendiri, mereka punya menteri-menteri sendiri, ada semua. Tapi itu mereka tidak bisa berbuat lebih karena negara kecil seperti itu kan. Dan memang butuh dukungan dari negara yang besar. Butuh negara Amerika. Nah, gitu. Tapi jadinya sangat tergantung di Amerika. Memang sangat tergantung. Kalau Amerika lepas tangan habis mereka. Ini kalau ada apa-apa sama Amerika nih. Nah, gitu. Romo, selama di sana Romo kan sebagai seorang MSC, Imam Hati Kudus. Selama pelayanan di sana, apa sih usaha Romo untuk mengembangkan devosi kepada Hati Kudus Yesus melalui pelayanan pastor di sana? Iya. Kita tiba di sana sebagai pastor Paulus, kita tadi saya bilang ya, dan bertemu dengan situasi umat atau masyarakat yang boleh dikatakan hidup rohaninya itu masih perlu untuk dibina, dan itu tantangan awal. Dan di sana yang kita buat itu kita berkatekese, ya, berkatekese dari mimbar, juga dari rumah ke rumah itu pada saat rosario. Di sana kita bertemu dengan umat dan katakanlah dengan kehadiran kita itu membantu mereka juga untuk berpikir bagaimana kita kembali ke jalan yang benar, hidup menggereja. Dan di sana tantangannya gini, karena saya punya umat itu boleh katakanlah paroki yang sangat kecil dengan 35 kakak. 35. Dan itu kalau di Jakarta atau di Indonesia itu arti wilayah rohani lingkungan itu. 35 satu paroki itu sudah tergabung dengan stasinya itu. Sudah. Stasinya bisa berapa orang? Stasi 5 KK. Termasuk 5 KK. Anak-anak juga itu. Sudah. Dan jiwa itu sekitar 200 jiwa. Itu KK itu 35. Jadi di paroki kita itu 30 KK, kemudian di stasi 5 KK. Jadi semua 35. Kenapa bisa ada stasi begitu? Kakaknya cuma 35. Gitu. Jadi kalau boleh katakan memang tantangannya cukup berat karena bagaimana kita mau membawa umat masyarakat itu kembali kepada katakanlah hidup Kristiani yang benar, baik dan benar itu tantangan. Orang bilang di Indonesia ya banyak ya kumpul kebo. Nah, tapi kita juga di sana tantangan lebih besar lagi. Bayangkan saya punya umat itu 35 KK ya.
setengah lebih dari itu masih hidup dengan situasi seperti itu, kumpul kebo. Ya. Dan kita mau untuk mereka kembali ya, maksudnya menikah secara resmi dalam gereja Katolik, tapi itu agak sulit untuk membawa mereka kembali kepada itu. Dan sekarang yang kita bikin sekarang itu, kita membuat pendekatan personal lah, dalam sharing-sharing itu di depan gereja apa begitu kan, ajak kapan menikah, semua pesta ini, kita tunggu pesta ini, kapan menikah, berpesta lagi, bunuh babi lagi ya gitu. Dengan begitu saja kita begitu mungkin mereka ini, tapi mereka begini, nantilah, oke nanti kapan? Seperti itu. Dan itulah kita membawa secara mengundang mereka dengan tidak memaksa. Kita hanya menganjurkan mereka atau menanya mereka kapan nikah. Kalau menikah kan bisa melayani di gereja. Dengan begitu kita ajakan begitu, mereka mungkin itu. Syukur bahwa kemarin dengan ajakan begitu, dua pasangan. Oh, ada perubahan. Dua pasangan perubahan. Itu syukur dapat itu dua pasangan. Mereka sudah lama sekali hidup seperti itu dan sudah punya berapa anak? Yang satu itu 2 anak, yang satu lagi 4 anak. Wah. Bisa 2 anak, yang satu 2 anak, satu 4 anak. Maksudnya 2 pasangan itu toh. Uh-huh. Pasangan lain dia punya anak sudah 4. Pasangan yang lain punya anak 2. Oh iya. Gitu. Itu syukur sudah lama itu baru mereka tergerak untuk itu tuh. Dengan begitu. Ajakan mereka untuk kembali untuk jadi baca lektor begitu. Syukur kemarin sudah ada 2 pasang yang datang ikut pembinaan sebelum saya libur ini. Dengar ada mereka sudah persiapan untuk menikah yang pasangan 1 bulan Juli ini. Nah, itu luar biasa itu. Dan saya senang karena mereka bisa tergerak untuk nikah secara resmi gereja. Nah, begitu. Dan boleh dikatakan walaupun kita di sana MSC di sana, kita semua di sana pelayanan MSC. Dulunya ada SC juga. Sekitar tahun berapa itu kita diusir. Tahun 1919 itu kita sempat diusir MSC, semua diusir di Jepang ketika itu, dan waktu itu masyarakat umat itu ditinggalkan, tidak ada imam, tidak ada suster, tidak ada father, tidak ada brother di situ. Jadi apa yang mereka buat di sana itu mempertahankan iman mereka itu Katolik itu, mereka berdoa doa rosario. Dan boleh dikatakan sekarang devosi Bunda Maria itu di sana, doa rosario itu sangat kuat di sana. Saya kira sepanjang tahun itu selalu berdoa rosario di sana. Dan tentang devosi atau novena apa-apa berhubungan dengan kita sebagai MSC di sana itu selalu menjelang Hari Raya Hati Kudus di sana itu kita berdevosi kepada Hati Kudus. Nah, dan saya mulai 2 tahun kemarin saya sudah mulai dengan itu, mempelajari mereka tentang devosi kepada Hati Kudus. Dan mereka sejauh saya tahu, mereka bilang mereka belum pernah merayakan hari raya paroki mereka, belum pernah. Nah, makanya waktu itu kita rayakan pertama kali waktu itu. Kita buat novena dulu, baru kita merayakan hari rayanya. Pesta waktu itu, babi lewat. Nama parokinya apa di sana? Hati Kudus Yesus. Oh, Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus. Mereka senang sekali. Mereka senang sekali. Oh, itu mereka suka-suka kalau pesta. Lalu, itu mantap. Pas pesta itu makanannya dari mana? Makanannya mereka biasanya pesan. Pesan dari ibu kota. Ibu kota. Dan mereka kalau pesta itu mereka sudah bagi-bagi. Entar kau tanggung ini, kau tanggung ini, kau tanggung ini. Oh, jadi bawa bersama, makan bersama. Seperti bagus itu. Juga ya, itu kalau pesta tuh jangan bilang. Baru punya itu. Makan pasti ada. Datang semua. Dan itu ramai. Dan saya senang karena mereka boleh merayakan pesta paroki waktu itu. Belum pernah merayakan itu. Nah, kendalanya karena apa? Selalu kalau bulan Juni itu semua pastor, suster itu ke ibu kota. Untuk apa? Mengikuti workshop di sana. Jadi umat ditinggalkan ketika hari raya itu. Bersyukur bahwa waktu itu saya putuskan saya tidak akan pergi sebelum merayakan hari raya paroki, ulang tahun, hari raya paroki, pas paroki. Dan diterima oleh kita punya prefect waktu itu. Bilang oke, kau rayakan dulu pesta paroki, nanti ikut setelah itu. Bersyukur saya rayakan pertama kali dengan mereka waktu itu. Karena kita sudah novena, jadi kita harus tutup dengan ini hari raya ini, pesta ini waktu itu. Bersyukur jalan.
Pesta besar. Oh, pesta besar waktu itu. Di sana ada budaya itu nggak Pastor? Joget-joget begitu seperti di Indonesia? Di sana kalau mau bilang joget-joget di Indonesia dengan sana pasti berbeda, budaya kan, kultur kan berbeda toh. Iya, betul. Jadi di sana kalau katakan budaya dance itu mereka punya, untuk goyang itu mereka sangat senang gitu. Jadi badan mereka itu boleh katakan sudah diciptakan seperti itu. Jadi lagu naik, orang goyang. Otomatis begitu. Dan mereka suka seperti itu. Nah, di sana itu kalau mau bilang budaya di sana itu, kultur mereka itu suka joget, suka dansa seperti itu. Dan nyanyi mereka suka, kemudian kumpul-kumpul itu mereka suka. Nah, di sana karena apa? Mereka boleh katakan, mereka bilang kalau kumpul bersama itu mereka bisa boleh katakan rasakan kekeluargaan yang sangat erat. Dan di sana mereka tidak pandang soal waktu. Waktu itu hanya sebagai batasan saja. Dan 4 tahun di sana itu saya mulai katakan kebiasaan mereka untuk kita di sini kalau bilang jam 7 mulai. 9 baru mulai. Tapi hal yang saya tangkap dari sana itu mereka tidak pusing soal waktu. Yang mereka suka atau pusing itu kalau orang tidak datang. Nah, mereka tunggu sampai semua kumpul baru acara mulai. Nah, itu. Ini soal kebersamaan. Iya, betul. Mungkin biasanya ini orang ini tidak disiplin. Iya, betul. Padahal bukan itu mereka pikirkan. Mereka pikir soal kebersamaan. Kebersamaan. Itu acara bersama-sama. Itu intinya. Ada baik juga. Kadang kita pikir ini kita datangnya jam 7, kita datang setengah 7, tunggu jam 7 belum ada. Kita kan mau pulang sudah kita ini. Padahal mereka tidak peduli soal itu. Mereka tunggu. Kumpul dulu baru mulai. Itu kebersamaan mereka. Jadi pas mulai mereka bergembira bersama, kemudian makan, pokoknya happy, itu pulang. Begitu. Beres, masalah selesai. Nah, Pastor, selama Pastor bertugas di sana 4 tahun, ada nggak tantangan yang sangat berat yang menurut Pastor itu saat itu tidak bisa dihadapi? Hanya dengan, ya kalau bahasa rohaninya, hanya Tuhan yang bisa memampukan Pastor untuk melewati itu. Karena tadi cerita singkat tentang Pulau Marshall itu kan, apa ya, kalau untuk saya menangkap itu hidup di sana tidak mudah. Ya kan, mungkin pedalamannya Indonesia lebih dalam lagi di sana bisa jadi kan, Pastor. Apalagi makanannya disuplai dari Amerika, gitu. Ada nggak tantangan yang benar-benar membuat Pastor sulit, tetapi dari kesulitan dan tantangan itu menjadi berkat untuk Pastor dalam pelayanan? Ya di sana sebenarnya kalau mau bilang tantangan sih itu kembali ke kita masing-masing pribadi sebagai seorang misionaris ya. Awal-awal sih tantangan yang paling berat pertama itu bahasa, tapi sudah lewat. Nah itu. Dan kemudian ketika saya kembali ke Marshall sebagai seorang imam dan ditempatkan di katakanlah pulau terpencil seperti itu dengan berbagai keterbatasan yang ada. Kita Indonesia kan, apalagi di Jakarta walaupun di tempat-tempat lain di tempat pun kalau mau bilang butuh apa kan ada, gitu. Dan bisa dapat secara cepat. Tapi kalau di pulau itu dikatakan semua halnya terbatas. Rumah sakit di sana tidak ada, cuman ada puskesmas. Itu pun obat-obatnya terbatas. Dan pelayanan pun ya standar lah seperti itu. Tidak ini kita di Indonesia. Ada sih yang sedikit bagus sih di ibu kota ada, tapi bagaimana kita di pulau ini yang umpama kita mengalami sakit atau apa begitu mau ke pulau kan tunggu lagi pesawat. Walaupun setiap itu hari datang, itu pun pakai jadwal pesawat. Kalau pesawat rusak tidak ada pesawat sama sekali, tidak ada penerbangan. Nah itu. Dan di sana itu yang paling setiap hari sih saya merasa itu soal kesendirian. Karena di tempat saya itu sunyi, sepi, tidak ada hiburan apa-apa. Ya, kalau kita di sini kan kalau mau cari hiburan kan gampang, mau ke mall, mau ke mana, apa begitu.
Tapi di sana hiburan tidak ada. Kalau mau hibur diri, pergi lihat ombak di pantai, balik. Nah, gitu. Di sana internet pun ya boleh dikatakan susah gampang begitu. Kalau mendapat koneksi pun kita harus nebeng di wifi-nya bank. Itu pun kalau berarti punya apa? Password. Kalau nggak ada password ya sudah. Lalu kalau kita datang ke situ kita minta passwordnya, mereka kasih. Kasih. Kadang juga tidak dikasih. Waduh, susah juga kalau gitu. begitu. Jadi itu, punya soal-soal pengalaman tantangannya itu seperti itu saja sebenarnya. Kalau mau bilang tantangan juga bagi saya sih biasa aja sih sebenarnya. Karena hidup kita kan tidak bergantung pada wifi itu. Jadi hiburan di sana itu cuman ya sudah bertemu dengan anak-anak kecil itu. Jadi setiap hari itu saya selalu kasih gula-gula sama anak-anak. Nah, itu hiburan saya. Jadi aksi panggilan itu. Iya, setiap kali misalnya saya misa sore itu mereka sudah datang di gereja. Jadi di pastoran. Dan mereka selalu berebutan untuk membawa saya punya Alkitab, saya punya buku misa. Untuk apa? Ke pastoran dapat gula-gula. Nah, itu hiburan saya sudah waktu itu. Dan sangat bersyukur bahwa ada suster, dan juga ada suster MSC yang dari Korea. Jadi kita selalu bersharing, makan bersama dan bersharing tantangan pengalaman kita hari ini, apa yang kita lakukan, kita punya berbagai problem, apa begitu kita bersharing bersama. Dan itu boleh katakanlah sedikit mengobati kita punya rasa kesepian, kesendirian. Karena di sana memang waktu itu Indonesia kan terbuka kan, pastoran orang datang bersharing apa. Karena beda. Orang punya masing-masing sih dengan dia punya ini sendiri, acara-acara sendiri. Mereka datang pun itu kalau misa. Ada kumpul-kumpul bersama. Dan itu kan kita punya gereja kan besar itu. Itu kalau tidak ada sekolah, sunyi sepi. Dan itu memang tantangan. Sulit tantangan. Bagaimana kita mau kunjungan ke umat, itu mereka juga ada keluar buat janjian tidak bisa dengan mereka. Kalau kita di sini kan buat janjian, oke, kita kemana, begitu mau di mana. Di sana beda, pokoknya situasinya beda. Mungkin kalau kita bilang begini ke orang mungkin tidak percaya dengan keadaan di sana. Tapi kalau alami di sana, oh ternyata begitu. Baru tahu. Dan memang kita sering bersharing dengan suster itu, teman sekerja itu, dan bilang mungkin orang berpikir bahwa mungkin apa yang kita seringkan ini itu orang cuman begitu, kenapa tidak? Iya, memang seperti itu. Mungkin kita bisa berkata bahwa pasti gampang saja cuma hidup seperti itu, gampang. Tapi coba alami. Tantangan sebenarnya. Gitu. Jadi boleh katakan di setiap tempat itu pasti punya tantangan ini sendiri kan. Tapi kembali pada kita sebagai seorang misionaris. Saya selalu punya prinsip begini. Kalau kita menikmati, kita punya misi, kita punya karya, kita punya pastoral, segala macam tantangan pun kita bisa lewati. Seperti penting kita jalani saja apa yang kita bisa jalani, toh tidak mati juga kan. Soal makanan tidak jadi soal. Kalau orang di situ hidup, apalagi kita, kita pasti bisa hidup juga dengan makanan yang ada. Kalau sakit, ya kita berdoa saja. Ada obat kita minum, kalau tidak ada obat syukur-syukur Tuhan kasih hidup. Saya pernah alami satu kali sakit. Dalam misa itu saya mengalami sesak nafas. Hampir tidak terus itu misa. Dan semua tangan saya sudah gemetar, tidak bisa bernafas dengan baik sampai air mata jatuh. Tapi saya berusaha untuk selesaikan misa. Dan setelah itu menjelang Paskah. Setelah misa, saya bilang sama umat seperti ini. Saya berharap bahwa kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Karena memang saya alami sesak nafas susah sekali waktu itu. Dan selama beberapa hari itu saya cuma tidur saja di rumah. Dan saya minta bantu suster untuk buatkan makanan. Dan umat yang saya tahu bikin makanan untuk saya. Dan sepanjang hari saya istirahat saja. Dan obat yang saya minta tidak ada obat. Jadi saya hanya minum air hangat pagi dan malam.
Kalau mau tunggu apa pesawat kapan datang? Iya. Baru juga kan menjelang Paskah. Mm-mm. Dan saya berusaha untuk misa setiap hari. Pagi sampai sore saya istirahat, misa, habis misa istirahat lagi begitu. Sampai saya sudah kirim email ke prefect di sana bahwa saya mengalami seperti ini. Dan semoga saya bisa merayakan Paskah dengan umat, dan setelah itu saya akan pergi untuk check up di sana. Dan itu berapa kali itu saya mengalami sesak nafas dalam, dan itu tidak ada bantuan obat apa gitu, tidak ada. Yang ada cuma itu air panas dan berdoa, itu penting. Ya, syukur bahwa Tuhan masih kasih kehidupan, kesempatan sampai saat ini. Dan itu saya berpikir bahwa saya mati di tempat itu waktu itu. Dan ada rasa takut juga sih waktu itu. Karena waktu itu setelah saya mengalami itu, saya menguburkan orang, ada umat yang meninggal. Lalu saya kuburkan dalam keadaan begitu. Lalu saya berpikir, mungkin besok dong kuburkan saya di sini mungkin. Tuhan, jangan saya terima di sini. Tidak mau mati kubur di sini. Itu. Dan itu dia sebenarnya tantangan, tergantung pada pribadi masing-masing. Apakah dia merasa susah atau bagaimana, ya kembali sih. Tapi sejauh ini saya menikmati hidup dengan berbagai keadaan seperti itu. Dan ini kembali lagi menikmati lagi kembali pada rutinitas biasa seperti sebelum-sebelumnya. Itu menikmati tantangan. Lebih banyak sukacita ya Pastor akhirnya. Banyak. Ya, mungkin pada saat itu mungkin merasa kesulitan, tapi setelah dilalui akhirnya jadi ya Tuhan ternyata bisa dilalui juga hal-hal seperti itu. Karena begini, sebelum saya pergi ke paroki itu, ada pastor paroki di situ yang sebelumnya itu, dia bilang, kasihan kau orang muda ini, pergi di tempat yang sunyi seperti itu. Itu khusus untuk kita orang-orang tua, bukan kau anak muda seperti. Bilang, tidak apa-apa pastor, nanti saya ke sana menikmati saja apa yang ada di sana. Mungkin ada hal yang saya bisa bikin di sana, nanti dilihat. Ternyata bisa juga di sana. Selama 3 tahun saya di sana. Dan mengalami semua hal di situ, berbagai hal yang katakan ada kesulitan, tapi ya dibuat happy saya seperti itu. Jadi enak sih sebenarnya, setelah itu menikmati. Luar biasa ya Pastor. Saya jadi penasaran nanti tiba-tiba saya ditugaskan nantinya di Kiribati, saya bisa main-main ke Marseille. Sana saja, sana enak sebenarnya, enak. Yang penting punya hati untuk kita. Betul. Nah, disitulah boleh dikatakan di tempat itu kita punya misi itu berhasil. Ya, kita punya misi itu kan semoga hati Yesus kan dikasih di mana-mana. Nah, itu kita bawa itu dalam keadaan sulit itu diwartakan di situ. Bahwa kita bisa bertahan di tempat seperti itu. Asik. Ya. Luar biasa Pastor. Pengalamannya sangat meneguhkan saya, terutama sebagai suster muda. Ya, PBHK dan MSC itu kan sama-sama satu spiritual. Iya. Ya, Pastor, saya juga belajar banyak hal tentang kehidupan di sana, meskipun tidak datang dan mengalami langsung, tapi bisa mendengar. Itu pun saya sendiri bisa, ternyata di sana seperti itu. Karena kan untuk saya pribadi kan sering lihat, sering dibaca tuh tulisan Pater Chevalier, renungan harian Pater Chevalier itu kan sering disebut Pulau Marshall itu. Jadi kayak ada rasa penasaran di sana seperti apa. Tapi ternyata di sana sangat menantang juga medannya di sana dalam pelayanan ya. Tapi syukur Pastor bisa bertahan sampai 4 tahun. Syukur, amin. Bahkan pengalaman-pengalaman yang untuk saya itu sulit, tapi Pastor bisa melewati itu dengan baik. Luar biasa. Berarti nanti setelah ini cuti, Pastor kembali ke dunia nyata. Nah, Pastor, sebagai pastor MSC Misionaris Hati Kudus, apa pesan Pastor untuk anak-anak muda yang mungkin ada yang tertarik menjadi imam MSC, yang ya mulai melalui sharing Pastor ini ada ketergerakan hati dari kaum muda atau dari umat yang menonton konten ini, apa pesan Pastor untuk mereka? Iya. Baik, kita sebagai anak-anak muda ya, terlebih orang-orang muda, saya ingat itu kata Paus Fransiskus kepada orang-orang muda tahun berapa tuh, dia bilang sebagai orang-orang muda itu harus bangkit. Bangkit itu bisa dalam berbagai hal. Bangkit dari segala kemalasan kita, bangkit dari
segala hal yang membuat kita down sebagai orang-orang muda, terlebih orang-orang Kristiani kan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan bagus kalau kita tidak hanya mengimani Yesus sebagai kita punya Tuhan, sebagai kita punya itu, tapi bagaimana kita bisa mewartakan dia punya hati itu kepada orang banyak. Dan bagaimana kita bisa mewartakan itu dengan kita turun, maksudnya turun dalam arti kita dalam hidup kita itu kita berusaha untuk membawa diri kita kepada berbagai lini dalam diri masyarakat itu, kita mewartakan dalam kita punya kehidupan setiap hari. Ya, dalam pengalaman saya itu bagaimana saya mewartakan hati kudus Yesus itu, ya dengan bagaimana bersikap, ya orang katakan hati kudus Yesus itu kita bawa dalam kita punya setiap gerak-gerik hidup kita. Terlebih orang-orang sekarang kan tidak banyak yang teori-teori kan, lebih hidup pada kita punya sikap hidup. Dan bagus kalau ini ajakan juga untuk orang-orang muda, mari bergabung dengan kita, para misionaris hati kudus Yesus, juga para putri bunda hati kudus, dan berbagai tarekat yang boleh katakanlah kita turun untuk membawa hati Yesus itu kepada banyak orang yang kita jumpai dalam kita punya kehidupan. Sekarang kan banyak media toh yang kita bisa gunakan untuk pewartaan, dan gunakan itu sebagai boleh katakanlah jalan untuk membawa hati itu nyata dalam kehidupan umat dimanapun kita berada, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pastor untuk pesan bagi kaum muda yang ada di luar sana. Pastor John, terima kasih untuk kesediaan Pastor bergabung bersama kami untuk hadir men-sharingkan pengalaman Pastor selama bertugas di Marshall Island. Ya, tentu tantangan itu pasti tidak mudah, tapi sebuah jalan untuk menemukan yang lebih baik lagi. Cara Tuhan lewat tantangan, kalau untuk saya pribadi, Tuhan memberikan tantangan, pasti itu cara Tuhan untuk menyalurkan rahmat-Nya. Iya. Benar begitu, Pastor? Amin. Amin. Benar sekali. Dan satu hal ini yang paling penting, dari semua pengalaman yang saya lewati itu, saya punya satu katakanlah refleksi seperti ini, bahwa kalau Tuhan mengutus, dia punya seorang utusan, dia punya hamba itu, dia pasti menyediakan segala hal yang diperlukan untuk tugas perutusan itu. Seperti kita sendiri itu, kita tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan dia kasih kita punya katakanlah kekuatan hati untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan itu yang saya alami dan rasakan, bahwa seumpama kalau saya tidak punya hati yang sabar, hati yang katakan penuh cinta seperti itu, saya sudah pulang. Saya sudah pulang. Dan pasti minta pulang awal-awal itu. Tapi bersyukur bahwa Tuhan kasih saya itu hati yang katakanlah bisa bertahan dalam berbagai hal seperti itu, kesabaran, dan itu saya rasakan sekali ketika menghadapi tantangan di tempat tugas saya. Intinya berdoa, sabar, setia. Mantap. Terima kasih Pastor John. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman dan umat yang dengan setia mengikuti podcast kami dari awal sampai saat ini. Dan kami masih mohon dukungan Anda semua lewat like, comment, share, dan subscribe. Dan saya Suster Hilaria bersama dengan saya Pastor John Kilmas MSC. Kami mohon undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa di acara podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.